Kalau Anda pernah mengenyam kejayaan Faris RM di era 80-an lewat lagu hitsnya Sakura dan Barcelona, Faris RM cukup punya banyak penggemar. Setelah lama tidak muncul di belantika musik Indonesia, Faris secara mengejutkan tampil kembali dengan menelorkan album dengan mengusung warna musik yang bertolak belakang dengan jalurnya terdahulu. Adalah musik dangdut yang kini jadi persinggahannya. Kalau dikatakan misalnya banting setir ke dangdut, enggak juga ya, dalam arti kata ini mungkin salah satu produknya aja. Roro dan KD. Roro Rahmawati tampak hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Kris Dayanti diwakili kuasa hukumnya juga. Ketidakhadiran Kris Dayanti disebabkan karena padatnya jadwal. Hal ini ia ungkapkan lewat surat yang ditujukan pada para wartawan. Jadi sidang hari ini adalah sidang perkara Kade dan Ibu Roro dari yayasan diputuskan dading. Jadi kita sudah ada pertemuan perdamaian dengan Ibu Roro bahwa kedua belah pihak ternyata ada kesalahpahaman aja. Jadi hari ini putusan untuk dading. Saya dengar sih memang kalau perdamaian itu kan, eee nggak perlu datang, tapi pada waktu, kesepakatan, tanda tangan itu harus KD sendiri ada. Jadi terjadilah pada waktu tanggal 29 Agustus kemarin di kantor Denny Kalimang. Pemirsa, penyanyi dangdut Dewi Persik sebentar lagi akan menggelar resepsi pernikahannya dengan Saiful Jamil. Namun ternyata di balik berita bahagia itu juga tersirat berita yang sedih. Karena belum lama ini Dewi Persik mengalami keguguran. Dan pemirsa, penyanyi kawakan Faris RM kabarnya akan beralih menjadi seorang penyanyi dangdut. Kabar ini mulai tersiar ketika Faris RM menyumbangkan suaranya untuk sebuah album milik seorang penyanyi baru. Sejauh mana kebenaran berita ini? Kita akan segera mengetahuinya setelah kita mengintip kegiatan Saiful Jamil dan Dewi Persik ketika mereka sedang fitting baju. Pemirsa, inilah Gosport. Pasangan pedangdut yang belum lama menikah, Dewi Persik dan Saiful Jamil sedang menjajal baju pengantin untuk acara resepsi pernikahan mereka yang akan dilangsungkan 18 September di kota asal Dewi Persik, Jember. Dengan mengenakan busana adat Jawa karya desainer Marga Utama, pasangan yang 4 bulan lalu telah menikah secara diam-diam ini tak canggung saling menebar kemesraan. Soalnya kalau seandainya kita nggak fitting komplit, kan mengingat lokasinya jauh banget gitu kan pemirsa. Jadi kita mau nggak mau kita prepare banget. Kalau seandainya jatuhnya nggak bagus kan kita juga nggak mau pada waktu hari H-nya tuh kelihatannya nggak sempurna. Memang kebetulan, keluarga saya, menginginkan banget gitu, saya kan anak bungsu gitu kan Mbak, anak bungsu jadi keluarga itu menuntut untuk udahlah maksudnya di Jember aja. Kan untuk Mas Saifulnya juga, untuk keluarga dari Mas Saifulnya juga insyaallah nantilah mudah-mudahan, tahun depan ya. Insya Allah tahun depan. Persiapan acara resepsi pernikahan sudah ditangani pihak keluarga mempelai perempuan. Sehari sebelum resepsi dilangsungkan, sesuai adat Jawa tanggal 17 September, digelar ritual Midodareni. Uniknya pada malam hari seusai Midodareni, mereka berdua malah menggoyang penonton. Konser itu sendiri tidak nempel dengan hari resepsi kita gitu. Jadi acara itu dilaksanakan tanggal 17 malam minggu. Kalau kita resepsinya hari minggunya gitu. Jadi tidak digabungkan. Mungkin pada saat nanti kita nyanyi kita bukan pakai baju seperti ini gitu. Untuk mengenai pesta seperti apa gitu saya juga sampai sekarang belum bisa membayangkan. Yang jelas sih sampai 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 sekarang kayaknya memang mereka tuh mempersiapkannya seperfect mungkin gitu. Dari mulai gedungnya gitu. Soalnya kita Ini kita lagi pakai gedung. bener-bener ini banget ya, sibuk banget ya di Jawa. Mereka tuh sana mengadakan gladi resik apa gitu. Kalau dihitung-hitung, usia pernikahan mereka baru menginjak 4 bulan. Tapi di tengah perjalanannya, Dewi Persik sempat mengalami keguguran. Musibah itu tak menyurutkan mereka untuk tetap bersama meski trauma itu jelas sulit dilupakan. Insya Allah lah pokoknya kita mau selalu hangat gitu. Mau usia pernikahan kita nanti misalkan insya Allah kalau seandainya Allah mengizinkan gitu ya. Cuman kita berharap ya kita harus selalu langgang terus gitu kan. Sampai nanti kita jadi nenek-nenek gitu. Mau kita nanti kayak gimana-gimana. Aku tetap tetap berharap aku ingin menikah sekali seumur hidup.
Kalau Anda pernah mengenyam kejayaan Faris RM di era 80-an lewat lagu hitsnya Sakura dan Barcelona, Faris RM cukup punya banyak penggemar. Setelah lama tidak muncul di belantika musik Indonesia, Faris secara mengejutkan tampil kembali dengan menelorkan album dengan mengusung warna musik yang bertolak belakang dengan jalurnya terdahulu. Adalah musik dangdut yang kini jadi persinggahannya. Kalau dikatakan misalnya banting setir ke dangdut, enggak juga ya. Dalam arti kata ini mungkin salah satu produknya aja. Mungkin di lain waktu misalnya ada tantangan yang sifatnya lebih ke katakanlah ke musik yang sangat modern sekali, tekno sekali, atau musik mungkin yang lebih ke karawitan misalnya, mengapa tidak? Kalau memang sekali lagi saya melihat tantangannya unik atau enggak gitu. Kiprah Faris RM dalam bermusik khususnya di jalur pop tidak lepas atas ajakan Chrisye. Di tahun 80-an keduanya sama-sama melejit, tapi setelah tahun 90-an, praktis hanya Chrisye yang masih produktif dan bertahan hingga sekarang. Jadi kalau Chrisye kan dia hanya seorang penyanyi. Artinya dia hanya penyanyi. Sedangkan saya musik arranger juga, komposer juga. Sehingga saya nggak mungkin bertahan di satu karena terus terang aja kreativitas saya pun kan berkembang banyak. Jadi saya masih merasa bahwa musik pop tetap masih merupakan lahan yang buat saya pribadi bisa saya pegang sebagai pijakan ya. Pemirsa, menikah itu adalah sebuah ibadah. Tapi jangan mentang-mentang ibadah jadi kepingin menikah berkali-kali. Pemirsa, A.A. Gatot membuat sebuah kejutan dengan meluncurkan album perdananya ke pasaran. Album ini diproduseri oleh I Putu Gede Arisute dan bahkan Reza Artamevia pun menyumbangkan suaranya dalam album ini. Nah, kita mengetahui bahwa A.A. Gatot bukanlah seorang penyanyi. Nah, mungkinkah ada motif-motif lain di balik peluncuran album ini? Dan saya yakin pemirsa ketika Anda mendengar nama I Putu Gede Arisute dan Reza Artamevia yang terlibat dalam album ini, Anda pasti jadi berpikiran, benar nggak sih tidak ada apa-apa di antara mereka? Daripada Anda penasaran pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Inilah Gospot. Anda barangkali pangling melihat penampilan lelaki perlente dengan gaya funky ini. Lelaki tampan ini biasanya mengenakan surban, dan surban itu kini dilepasnya dan digantinya dengan topi gaul. Kalau Anda perhatikan dengan seksama, Anda pasti segera mengenalnya. Iya, dialah A.A. Gatot Brajamusti. Penampilan Gatot memang berubah total seiring dengan peluncuran albumnya yang rencananya akan diluncurkan pada hari ini. Iya, saya jadi terbalik, malah dia menjebak saya pas giliran saya funky, dianya pakai jilbab. Waduh kan ini jadi bingung saya. Di dalam albumnya, Gatot berduet dengan Reza Artamevia namun hanya pada satu lagu saja. Siapa yang memproduseri album A.A. Gatot? Dialah I Putu Gede Arisute. Gatot, Reza, dan I Putu Gede Arisute berkolaborasi untuk melahirkan album perdana A.A. Gatot. Siapakah yang mendorong Gatot untuk merekam dan menjual suaranya? Tahu nih ini yang mendorong saya bikin album, padahal saya udah punya album foto banyak loh. Sangat layak gitu, sangat layak. Jadi baik dari musik, lagu, aransemen, sampai dengan vokal, teknik vokal sangat-sangat layak gitu. Jadi kenapa nggak dikeluarin gitu loh? Ayo dong dikeluarin albumnya gitu dari Meski hanya berduet untuk satu lagu dengan A.A. Gatot, namun nama Reza Artamevia tetap saja akan tertulis dengan tulisan besar di sampul album tersebut. Apakah ini bukan trik Gatot untuk mendompleng nama besar Reza Artamevia? Niat saya tidak ikut ngedompleng dan lain sebagainya. Itu silahkan saja. Mau ngomong dompleng, mau ngomong apa-apa. Saya punya cita-cita ingin membuat pesantren yang besar. Namun dengan demikian kan itu kan perlu biaya dan lain sebagainya. Sementara ini kan saya tidak pernah memungut bayaran apapun gitu terhadap santri-santri saya. Nah, mudah-mudahan dalam album ini bisa menghasilkan dan saya bisa mengembangkan padepokan bukan untuk pribadi saya. Keterlibatan I Putu Gede Arisute pada album ini tentu mau tak mau mengundang tanya. Bukankah selama ini I Putu Gede Arisute berulang kali disebut-sebut punya hubungan istimewa dengan Reza? Apakah Reza tak takut jika orang akhirnya menyimpulkan ada apa-apa antara Reza dan I Putu Gede Arisute? Saya mau takut apa lagi gitu. Saya mau takut, kenapa harus takut? Karena gosip. Takut kan cuma boleh sama Allah. Ya kalau misalnya itu resiko.
Itu namanya risiko. Setiap hari kita mengambil keputusan pasti akan ada risiko. Ya, kata Pak Putu itu menjadi produser buat saya itu satu atas nama dirinya mungkin karena melihat sesuatu yang ada di Padepokan. Kedua ada yang mensupportnya. Siapakah? Ya seorang wanita dong. Pasti. Iya dong, seorang wanita pada dia gitu kan. Siapakah gerangan?